Selamat siang, Bu Guru. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat periodik unsur. Jadi pertama saya akan share screen dulu. Nah, sifat-sifat keperiodikan unsur. Tujuan pembelajaran dari materi ini itu yang pertama menganalisis kemiripan suatu unsur dalam golongan. Yang kedua menganalisis kemiripan sifat unsur dalam periode. Dan yang ketiga mempresentasikan melalui grafik hubungan antara nomor atom dengan sifat keperiodikan unsur. Nah, di sini ada penjelasan bahwa ahli kimia mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifat, baik unsurnya sendiri maupun senyawa. Mengelompokkan itu disajikan dalam bentuk tabel periodik seperti ini. Nah, yang pertama sifat-sifat periodik unsur. Jadi sifat-sifat periodik unsur adalah sifat-sifat yang mempunyai kecenderungan untuk berubah secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam suatu periode dan dari atas ke bawah dalam suatu golongan. Jadi sifat periodik itu ada jari-jari atom, ada energi ionisasi, afinitas elektron, elektron negativitas, sifat logam, dan non-logam. Jadi jari-jari atom di sini yang pertama, jari-jari atom itu merupakan jarak antara inti atom sampai dengan elektron di kulit luar. Menurut teori atom modern, jari-jari atom adalah setengah jarak dua inti atom sejenis. Kecenderungan sifat-sifat jari-jari atom adalah bahwa semakin ke bawah itu semakin besar dalam suatu periode seperti ini. Semakin ke bawah dari atas semakin besar jari-jari atomnya. Dan semakin ke kanan, maka jari-jari atom itu semakin mengecil. Dan seperti ini contohnya. Nah, ini salah satu contoh dari jari-jari atom atas ke bawah. Semakin lama, semakin membesar. Kita pindah ke energi ionisasi. Energi ionisasi itu energi yang diperlukan untuk melepaskan suatu elektron terluar dari suatu atom atau ion dalam fase gas. Jadi di sini itu kebalikannya dari jari-jari atom. Jadi semakin ke bawah ini energi ionisasi semakin besar, jadi perbedaannya dari jari-jari atom. Tapi ke kanan energi ionisasi semakin membesar. Nah, kita pindah lagi ke afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang diperlukan ketika mengikat suatu elektron dari bentuk atom netral dalam wujud gas sehingga terbentuk ion dengan muatan satu. Contohnya seperti begini, teman-teman. Dan ini merupakan tabel dari afinitas elektron. Nah, di sini ada penjelasan dari grafiknya. Dalam suatu periode kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar karena jari-jari semakin kecil. Dan gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar. Dan atom semakin mudah menarik elektron dari luar. Dan dari satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil karena jari-jari atom makin besar. Sehingga gaya tarik inti terhadap elektron makin kecil dan atom semakin sulit menarik elektron dari luar. Nah, kita pindah ke elektronegativitas. Jadi elektronegativitas adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatannya ketika atom-atom tersebut membentuk ikatan. Nah, ini tabel contoh elektronegativitas. Ini tabelnya. Nah, unsur-unsur segolongan elektronegativitasnya semakin ke bawah semakin kecil karena gaya tarik-menarik semakin lemah. Unsur-unsur yang seperiode elektronegativitasnya semakin ke kanan semakin besar. Nah, ini contoh dari ke bawah semakin mengecil dan dari kanan semakin membesar.
Nah, kita tiba di sifat logam dan non-logam. Sifat unsur logam yang spesifik adalah mengilap, mengantarkan panas dan listrik, sama seperti panci dan kabel yang mengantarkan panas dan listrik. Dapat ditempa menjadi lempengan tipis, serta dapat direntangkan menjadi kawat dan kabel, atau kabel panjang ya. Seperti tadi, kabel juga bisa mengantarkan listrik. Sifat logam tersebut merupakan pembeda dengan unsur-unsur bukan logam. Sifat logam dalam sistem periodik semakin ke bawah semakin bertambah dan semakin ke kanan semakin berkurang. Jadi semakin ke bawah ini sifat logamnya semakin bertambah. Ini sifat logam. Dan semakin ke kanan semakin berkurang sifat logamnya. Jadi non metal atau non logam. Ini unsur-unsur yang berada pada batas antara logam dengan bukan logam menunjukkan sifat ganda. Misalnya saja berilium, aluminium, dan aluminium adalah logam yang memiliki beberapa sifat bukan logam. Zat-zat ini disebut unsur-unsur amphoter. Boron dan silikon adalah unsur bukan logam yang memiliki beberapa sifat logam yang disebut metaloid. Nah, di sini mereka berada di sifat metaloid. Di sini. Jadi rangkuman semuanya ada di sini dari sifat-sifat dari atom yang semakin ke bawah semakin besar, sifat energi ionisasi, unsur-unsur segolongan energi ionisasi, makin ke bawah makin kecil, sifat afinitas elektron, golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil, sifat-sifat elektronegativitas, sifat logam dan non-logam. Jadi sekian dari penjelasan saya, terima kasih.